Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan fit ya. Nah, sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Bernardin Dwi MM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian yang telah membantu dalam mewujudkan video pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas B ingin memaparkan hasil mengenai implementasi fungsi manajemen pada perusahaan Aqua. Siapa saja sih anggota-anggota dari kelompok 7? Nah, anggota dari kelompok 7 ada yang pertama ada Zahwa Syafira dengan NIM 078, yang kedua ada Kanaya Adristi Wulandari dengan NIM 079, ada juga Sherlita Desi Rismawati dengan NIM 080, ada juga Randy Alfiansyah dengan NIM 081, Zasya Algeta Tanadi dengan NIM 082, dan juga saya, Wisnu Mukti Rahman dengan NIM 090. Kami dari Program Studi S1 Manajemen UPN Veteran Jakarta. Baik, kita masuk dalam profil singkat dari perusahaan Aqua. Jadi perusahaan Aqua merupakan salah satu pelopor perusahaan air minum dalam kemasan terbesar yang ada di Indonesia. Perusahaan Aqua didirikan pada tahun 1973 dan kemudian menjalin kerjasama yang lebih besar dengan Danone pada tahun 1998. Selain memproduksi air minum dalam kemasan, Aqua juga memproduksi minuman ringan non-karbonasi yang sehat yang hal itu dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Nah, visi dan misi dari perusahaan Aqua Group ialah menginspirasi masyarakat Indonesia untuk hidrasi yang lebih sehat. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Saya akan menyampaikan sejarah singkat berdirinya Aqua. Aqua didirikan pada tahun 1973 oleh Tirto Utomo dengan pabrik pertamanya di Bekasi. Ide membuat air mineral kemasan bermula saat beliau sedang bekerja di perusahaan Pertamina dan sedang menjamu tamu dari luar negeri. Banyak ekspat yang sakit perut atau tidak suka dengan rasa air tanah yang hanya direbus saja. Selain itu, Pak Tirto juga sering ditugaskan ke luar negeri dan mengamati bahwa di luar negeri air mineral kemasan botol telah terjual bebas di pasaran dan dikonsumsi oleh masyarakat. Maka dari itu, beliau melihat adanya peluang untuk memulai usaha air putih dalam kemasan yang belum ada di Indonesia pada saat itu. Kemudian implementasi manajemen sumber daya manusia yang dilakukan oleh Aqua. Yang pertama melalui aplikasi online. Setelah itu, adanya review dari pihak human resource dan atasan. Setelah review, terjadinya wawancara dari pihak human resource dan dari atasan. Kemudian setelah lolos wawancara, dilakukan pemeriksaan medis yang oleh calon karyawan. Lalu yang terakhir, dilakukan penawaran kontrak kerja. Selanjutnya, untuk implementasi manajemen sumber daya manusia melalui proses maintenance, yaitu pada promosi dan jenjang karir. Pada umumnya, bekerja di pabrik itu menawarkan jenjang karir yang hampir sama rata. Dari segi peluang untuk naik jabatan, sangat jarang terjadi karena jika masing-masing posisi sudah terisi penuh, mau tidak mau harus menunggu posisi atau jabatan tersebut kosong terlebih dahulu. Jadi intinya butuh waktu lama untuk merintis karir di dunia pabrikasi seperti Aqua, karena Aqua sendiri memiliki target 80% posisi kosong harus diisi secara internal, tapi bukan berarti peluang kita untuk naik jabatan itu tidak ada. Peluangnya itu besar karena sudah sangat dipastikan bahwa jika ada posisi kosong, posisi yang di bawahnya itu akan otomatis naik ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga kondisi ini menyebabkan tingkat turnover karyawan itu sangat rendah. Pada tahun 2020 kemarin, kalau tidak salah berdasarkan data yang diterbitkan oleh Aqua, tingkat turnovernya hanya sekitar di angka 44% saja. Oke, selanjutnya tadi sudah dibahas bahwa tingkat turnover karyawan di Aqua itu sangat rendah, hanya sekitar 4%. Hal ini merupakan hasil keberhasilan dari PT Aqua untuk memaintain karyawannya melalui pemberian motivasi supaya
karyawannya ini memiliki loyalitas bekerja hingga belasan bahkan puluhan tahun. Motivasi yang dilakukan itu diantaranya yang pertama yaitu sudut hiburan. Lingkungan kantor harus dirancang untuk memudahkan karyawan untuk memiliki kesempatan yang cukup untuk berhubungan satu sama lain. Hal ini sejalan dengan teori motivasi yang membutuhkan kebutuhan sosial. Yang kedua yaitu makanan sehat. Makanan sehat disediakan untuk mendorong terciptanya kebiasaan makan sehat. Hal ini juga sejalan dengan visi misi Aqua yang ingin memberikan hidrasi yang lebih sehat. Hal ini tentunya harus beriringan juga dengan makanan yang sehat dan bergizi. Yang ketiga yaitu klub kesenian dan olahraga. Karyawan dapat memilih kegiatan kesenian dan olahraga yang berbeda sesuai dengan minat mereka. Yang terakhir yaitu fasilitas penitipan anak gratis diselenggarakan setiap tahun sekitar bulan Ramadan dan setelah liburan Idul Fitri. PT Aqua melihat bahwa ibu-ibu rumah tangga yang bekerja di Aqua memiliki kesulitan saat menjaga anak pada bulan-bulan tertentu ini, yaitu bulan Ramadan dan liburan Idul Fitri. Maka dari itu, Aqua memberikan fasilitas untuk penitipan anak secara gratis untuk membantu para karyawannya dalam menjaga anaknya. Selanjutnya ada compensation yang terdiri atas upah, tunjangan, apresiasi, dan dana pensiun. Yang pertama itu ada upah. Standar upah bagi karyawan entry level perempuan sama dengan karyawan entry level laki-laki di setiap lokasi operasional. Selanjutnya ada tunjangan yang terdiri atas tunjangan cuti, nikah, hari raya, kematian, dana pensiun, kesejahteraan, dan lainnya. Lalu ada apresiasi, yaitu beberapa program penghargaan berupa PIN emas yang diberikan berdasarkan masa kerja mulai dari 20, 25, dan 30 tahun. Yang terakhir ada dana pensiun. Program dana pensiun ini terdiri atas DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan dan program pensiun wajib dari pemerintah yaitu JHT, jaminan hari tua, dan JP, jaminan pensiun. Selanjutnya ada termination. Pemberhentian kerja yang dilakukan oleh perusahaan Aqua disesuaikan dengan undang-undang pensiun, yaitu saat pekerja sudah berusia 60 tahun. Lalu di sini ada penilaian kinerja karyawan yang dilakukan oleh Aqua, yaitu hampir semua karyawan dapat penilaian kinerja yang cukup baik dalam kedisiplinan, seperti taat peraturan dan juga kehadiran. Dan untuk produktivitas dan inovasi karyawan, tahun lalu hanya 50% yang tercapai target. Sedangkan untuk inovasi dan produksi terbilang cukup bagus. Baik, selanjutnya ada implementasi manajemen pemasaran yang dilakukan Aqua. Pertama ada produk. Aqua sendiri menyediakan berbagai macam varian kemasan produk, seperti kemasan galon untuk botol volume 350 ml, 600 ml, dan 1500 ml dengan varian harga yang berbeda di setiap volumenya. Aqua juga menyediakan kemasan dalam bentuk gelas yang mempermudah konsumen untuk mengonsumsi produk. Selanjutnya ada price, harga yang dipatok oleh Aqua sedikit lebih mahal dibandingkan dengan brand air minum kemasan lainnya. Namun karena kualitas yang ditawarkan Aqua dan posisi Aqua di benak konsumen yang begitu kuat, maka tidak berpengaruh besar terhadap minat konsumen. Selanjutnya ada price. Pendistribusian Aqua yang cukup kompleks di setiap segmentasi pasar membuat produk ini tetap terjaga di benak konsumen. Terakhir ada promotion. Aqua sendiri memanfaatkan media yang ada seperti yang dapat kita lihat di televisi bahwa Aqua mendesain iklan dengan cukup menarik dan inovatif dengan tagline tertentu sehingga produk ini dapat dengan mudah diingat oleh konsumen. Selanjutnya ada implementasi manajemen operasional yang dilakukan oleh Aqua. Salah satu kunci keberhasilan Aqua adalah dengan memiliki keunggulan pada sumber bahan baku yang berasal dari 29 sumber mata air pegunungan di Indonesia dengan kandungan alami mineral-mineral penting yang seimbang. Aqua sendiri menjamin kemurnian dari produknya dengan cara melewati 29 langkah proses hidropro sistem pada setiap produk. Selain itu, Aqua juga selalu melakukan proses produksi yang terkomputerisasi. Salah satunya memanfaatkan ERP atau Enterprise Resource Planning dalam proses supply chain sehingga aktivitas produksi akan lebih efektif dan efisien. Implementasi sistem informasi manajemen yang dilakukan oleh Aqua. PT Aqua menerapkan sistem informasi ERP atau Enterprise Resource Planning dalam proses SCM, Supply Chain Management. Proses SCM diimplementasikan oleh PT Aqua menggunakan sistem MySAP yang telah
terintegrasi dengan banyak modul aplikasi. Dengan MySAP, Supply Chain Management PT Aqua dapat bekerja sama dengan para mitra melalui satu jaringan, melalui dari membuat rencana, pelaksanaan, koordinasi, hingga mengukur hasil. Dan terakhir ada implementasi manajemen keuangan yang dilakukan oleh PT Aqua. PT Aqua Golden Mississippi sempat tercatat di Bursa Efek Indonesia yang dulu bernama Bursa Efek Jakarta atau BEJ dengan kode Aqua. Tapi kemudian secara sukarela di-listing pada 1 April 2011. PT Aqua bermaksud menjadi perusahaan go private dikarenakan adanya rencana konsolidasi bisnis menjadi satu wadah demi efisiensi perusahaan. Dengan status perusahaan terbuka, faktor keamanan menjadi alasan lain mengapa PT Aqua ingin go private. PT Aqua menilai biaya listening sangat mahal, apalagi jika dihitung dari biaya publik expose, laporan tahunan, dan lainnya yang harus dilakukan oleh PT Aqua setiap tahun. Di samping itu, ada motif lain yang menyebabkan niat go private ini harus terlaksana. Motif itu dipicu dengan masuknya Danone ke manajemen perusahaan sehingga menyebabkan PT Aqua tidak lagi membutuhkan kucuran dana yang segar. Baiklah, tadi sudah dipaparkan mengenai implementasi fungsi manajemen pada perusahaan Aqua. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam mengambil sumber-sumber bacaan maupun informasi dalam PPT pada kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu dalam memaparkan mengenai implementasi fungsi manajemen pada perusahaan Aqua. Mungkin dapat ditarik kesimpulan sedikit bahwasanya perusahaan Aqua merupakan salah satu perusahaan air minum dalam kemasan yang memiliki nama besar di Indonesia. Dengan nama besarnya tersebut, PT Aqua sudah sangat baik dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang ada, mulai dari fungsi manajemen produksi, fungsi manajemen sumber daya manusia, fungsi manajemen pemasaran, hingga fungsi manajemen keuangan. Semua sudah dilakukan dengan sangat baik. Semoga video kali ini dapat membuka wawasan dan pengetahuan kita terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia pada umumnya dan perusahaan Aqua pada khususnya. Dan bagi teman-teman yang memiliki kritik, saran maupun pertanyaan, boleh banget nih langsung di-drop di kolom komentar sekarang. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar video ini dapat menjadi pembelajaran juga bagi yang lainnya. Sekian dari kelompok 7, kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dalam pemaparan tadi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.